Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sena Pratama. Saya dari kelas 3E Teknik Informatika dengan NPM 20106311700031. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang keamanan jaringan di nirkabel. Nah, pada kali ini itu melanjutkan dengan proyek komunikasi data dan jaringan komputer dengan dosen pengampu Pak Arif Solehudin MKom. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa jenis keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama ada Wired Equivalent Privacy atau WEP. Yang kedua ada Wi-Fi Protected Access atau WPA. Yang ketiga ada Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA 2. Yang keempat ada Wi-Fi Protected Access Pre-Share Key WPH PSK. Yang kelima ada Wi-Fi Protected Access 2 Pre-Share Key WPA 2 PSK. Yang terakhir ada MAC filter. Nah, yang pertama itu ada Web Wired Equivalent Privacy. Nah, web merupakan keamanan jaringan yang akan kita bahas pertama. Web diumumkan sebagai standar keamanan Wi-Fi pada bulan September 1999. Versi pertama keamanan web sangat rentan untuk dibobol oleh cracker atau hacker. Hal ini disebabkan oleh pembatasan enkripsi yang hanya 64 bit saja. Namun penambahan enkripsi 128 bit juga tidak membuat tipe keamanan ini menjadi kuat. Enkripsi web menggunakan kata sandi yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kata sandi tersebut harus cocok dengan access point yang sudah disetting, sehingga klien dapat mengautentikasi kata sandi yang terdapat pada access point. Cara kerja dari web sendiri adalah access point akan menentukan apakah klien sudah memasukkan kata sandi yang sesuai atau belum. Apabila kata sandi tersebut benar, maka access point akan merespon positif dan langsung mengautentikasi klien. Namun apabila kata sandi salah, maka access point akan merespon negatif dan klien tidak akan diberi autentikasi. Dengan demikian, klien tidak akan dapat tersambung dengan jaringan. Nah, ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan web itu sendiri yaitu user lebih mudah menggunakan tipe keamanan jaringan ini karena akan secara otomatis masuk ke jaringan dengan hanya memasukkan username dan password saja. Kelemahannya itu masalah kata sandi yang sangat lemah. Algoritma RC4 yang digunakan dapat mudah dibobol karena web menggunakan kunci yang bersifat statis. Nah, yang kedua itu ada Wi-Fi Protected Access atau WPA. WPA merupakan salah satu tipe keamanan jaringan nirkabel yang merupakan perkembangan dari web. WPA secara resmi diperkenalkan pada tahun 2003, setahun sebelum web resmi tidak digunakan lagi. Konfigurasi WPA itu sendiri yang paling umum adalah WPA PSK, yaitu Pre-Shared Key. Enkripsi yang digunakan oleh WPA adalah 256 bit. WPA mengimplementasikan layer EII, yaitu layer 802.11i. WPA didesain untuk menggantikan metode keamanan web yang menggunakan kunci keamanan statik. WPA menggunakan metode TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol yang mampu berubah secara dinamis. Protokol TKIP akan mengambil kunci utama sebagai starting point yang kemudian secara reguler berubah sehingga tidak ada kunci enkripsi yang digunakan dua kali. WPA itu sendiri juga menggunakan alat tambahan yaitu VC. Alasannya karena VC berguna sebagai authentication server yang akan memberikan kunci berbeda pada masing-masing user. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan WPA tersendiri yaitu enkripsi data yang digunakan adalah Temporal Key atau Integrity Protocol TKIP. Enkripsi yang digunakan masih sama dengan web yaitu RC4 karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari web dan bukan suatu level keamanan yang benar-benar baru. Walaupun beberapa device ada yang sudah mendukung enkripsi AEC, yaitu enkripsi dengan keamanan yang paling tinggi. Nah, kelemahan WPA tersendiri yaitu sampai saat ini adalah proses kalkulasi data yang lama. Dengan kata lain, proses transmisi data akan menjadi lebih lambat dibandingkan jika kita menggunakan protokol web.
tetapi belum semua wireless mendukung. Biasanya butuh upgrade firmware atau driver atau bahkan menggunakan software tertentu. Berarti ada software tambahan selain dari yang ada dari WPA tersendiri. Nah, yang ketiga ada Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA 2 ya. Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA 2 telah dikembangkan pada tahun 2006 dan secara resmi digantikan oleh WPA 2. Salah satu perubahan yang paling signifikan antara WPA dan WPA 2 adalah penggunaan algoritma IEAC dan pengenalan CCMP atau Counter Keeper Mode dengan Blockchaining Message Authentication Kode Protocol sebagai pengganti TKIP. Perlu diketahui bahwa algoritma IEC merupakan enkripsi yang memiliki keamanan paling tinggi karena suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu web. WPA mengimplementasikan layar dari EAI, yaitu layar 802 jadi 11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. Oke, yang keempatnya ada Wi-Fi Protected Access Pre-Share Key atau WPA PSK. Nah, WPA PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Share Key adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, akses point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara mengkonfigurasinya juga cukup sederhana. Perlu diketahui bahwa tidak semua akses point akan mempunyai fasilitas yang sama dan tidak semua akses point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan shared key yang akan dibagikan ke klien. Pada akses point link DWL 2000 AP, pemberian shared key dilakukan secara manual tanpa mengetahui algoritma apa yang digunakan. Keadaan ini berbanding terbalik dengan akses point linkage WRT 54G, di mana administrator dapat memilih dari dua algoritma WPA yang disediakan, yang terdiri dari algoritma TKIP sebelumnya yang sudah dijelaskan dalam WPA atau algoritma IAC. Setelah shared key didapat, maka klien yang akan bergabung dengan access point cukup memasukkan angka atau kode yang diizinkan dan dikenal oleh access point. Prinsip kerja yang digunakan WPA atau PSK ini sangat mirip dengan pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode shared key. Nah, yang kelimanya itu ada Wi-Fi Protected Access 2 atau Pre-Share Key WPA 2 PSK. Nah, Wi-Fi Protected Access 2 atau Pre-Share Key adalah sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik dari web dan WPA PSK. WPA 2 atau PSK menggunakan dua jenis decryption, yaitu Advanced Encryption Standard atau IAC dan Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. TKIP mempunyai banyak kelemahan, oleh karena itu lebih baik menggunakan IAC dengan syarat router dan Wi-Fi adapter Anda support WPA dan WPA 2. Kemudian yang terakhir ada MAC filter. Nah, setiap wireless atau access point atau router sudah dibekali dengan keamanan jaringan wireless atau MAC filtering. MAC filter ini disebut juga dengan MAC address atau filtering, adalah metode filtering yang digunakan untuk membatasi hak akses dari MAC address. MAC filter ini jugalah yang bertugas memilih komputer mana yang boleh masuk ke jaringan sesuai dengan MAC address. Kalau suatu komputer tidak terdaftar, maka MAC filter address tidak akan memperbolehkan untuk masuk ke jaringan. Langkah pertama terlebih dahulu mendaftarkan komputer yang digunakan agar bisa terhubung dengan jaringan Wi-Fi karena karakteristiknya ini. MAC filter pun cukup peka terhadap jenis penggunaan seperti pencurian VC card dalam MAC filter. MAC filter ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam WLAN karena peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian VC card dalam MAC filter dari suatu akses point saving terhadapnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.